di reskrimum ya, yang sudah mengumumkan ijazahnya apa asli, otentik, identik atau apalah gitu, tidak jadi persoalan. Yang harus diagendakan adalah bagaimana barang yang sudah diuji oleh Polri itu, ijazah itu, diberikan kesempatan kepada Roy dan kawan-kawan untuk melakukan cross examination. Mas, tapi kan kita hidup di banyak-banyakan nonton film ya. Kadang-kadang kalau misalnya penjahat-penjahat pro itu mereka tempering CCTV lah, apalah. Kemudian CCTV-nya bisa ditempel dengan yang lain. Bisa aja publik berspekulasi seperti itu. Ya, kalau spekulasi tanpa batas ya soalnya ya. Kalau spekulasi tanpa batas. Kalau saya intinya ingin menguatkan teman-teman di kepolisian saja bahwa apapun hasilnya umumkan saja, termasuk kalau sekali lagi tidak ditemukan pidana atau bahkan tidak berhasil diungkap hingga sampaikan. saat ini. Mas, kalau di luar negeri kasus pembunuhan, apakah CCTV itu di-spill dikit-dikit? Tidak lah. Oh, enggak ya? Ya tidak loh, semaksimal mungkin yang namanya alat bukti itu ditutup rapat-rapat. Kenapa? Kan polisi misalnya ya, ini kalau kita bicara pembunuhan, polisi kan punya kepentingan bahwa pelaku pembunuhan ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini, Mas. Oh iya dong. Untuk apa sekarang manfaatnya apa? Begitu di-spill begitu kan berarti seperti menyodorkan alat bukti bagi pihak lawan untuk kemudian melakukan manipulasi atau membangun strategi hukum. Ya. Masuk akal? Masuk akal. Lah, apa kepentingannya bagi polisi untuk memberikan kesempatan kepada pihak pembunuh, kalau ini pembunuhan, untuk membangun strategi pembelaan diri? Nggak ada manfaatnya. Ya tutup rapat-rapatnya, hanya dibuka nanti di ruang sidang. Itu menurut saya. Jadi maka tadi saya berulang kali tanya, sebetulnya kalau video itu di-spill oleh polisi sendiri tujuannya apa ya? Ada pembunuhan istri dari seorang pemain football Amerika ya? Ya O.J. Simpson. O.J. Simpson. Itu tidak pernah satupun di-spill. Dahsyatnya apa? Dahsyatnya kasus itu begini. Ini kita keluar sedikit ya. Di Indonesia pembuktian itu dominannya ada pada pihak kepolisian yang nanti dilaksanakan di ruang sidang oleh jaksa. Bukti saintifik semua dikuasai oleh polisi. Dalam kasus O.J. Simpson, di Indonesia ya? Itu di Indonesia. Dalam kasus O.J. Simpson, pihak penasihat hukum terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination terhadap barang bukti yang sama. Pengacaranya O.J. Simpson ya berarti ya? Contoh deh, untuk sederhana. Tadi mungkin bahasanya terlalu bahasa teoritis ya. Dalam kasus meninggalnya Vina Cirebon, itu kan ditemukan pakaian dalam dengan bercak. Ya. Itu yang kemudian oleh pihak kepolisian, perpanjangan lidahnya adalah jaksa dengan mengatakan itu adalah bercaknya Peggy Setiawan. Masih ingat tidak? Masih. Tidak fairnya apa? Peggy Setiawan tidak bisa melakukan cross examination, pemeriksaan tandingan terhadap pakaian dalam yang ada bercaknya itu. Sehingga praktis kita ini dalam berpasrah diri. Sehingga ketika jaksa mengatakan majelis hakim ini loh hasil kerja saintifik kami, itu tergopoh-gopoh kita untuk menyangkal itu. Dalam kasus O.J. Simpson, pihak terdakwa yaitu O.J. Simpson dapat kesempatan, ini ada kaos kaki atau sapu tangan. Ini kononnya di sapu tangan ini ada bercak darah yang merupakan bercak darahnya O.J. Simpson. Katakanlah begitu ya. Di sana ini sapu tangan dikasih kesempatan kepada O.J. Simpson dan penasihat hukumnya. Coba kalian lakukan saintifik juga. Sehingga dari penasihat hukum tahun segitu padahal ya. Sehingga disimpulkan apa oleh penasihat hukum O.J. Simpson? Mengalami 3C ini barang. Compromised, artinya disesuaikan ke sana, dicocokkan ke sini. Yang kedua, contaminated, bahwa ternyata sapu tangan ini sudah tercemar dengan hantu belau segala macam lah. Yang ketiga, sudah corrupted, sudah tidak utuh lagi nih barang bukti. Dengan kata lain, kepada majelis hakim, kepada hakim di sana hakim tunggal, disodorkan 2 hasil uji saintifik. Betul? Yang satu punya polisi. Satu lagi pihak terdakwa. Hakim lebih percaya yang mana? Dia merinding. Gila kan? Dan bebas O.J. Simpson. Bebas. Hakim lebih percaya oleh hasil uji saintifik pihak terdakwa. Padahal publik Amerika waktu itu udah yakin dan benci banget sama O.J. Simpson. Nah, Indonesia baru meninggal tahun lalu kayaknya O.J. Simpson. Baru meninggal tahun lalu kalau nggak salah. Nggak tahu saya. Iya, baru meninggal tahun lalu. Jadi merinding 20 tahun setelah yang bikin saya merinding adalah fairness itu betul-betul terrealisasi. Fairness dalam menguji barang bukti yang konon sudah diuji secara saintifik. Kira-kira nih Mas Reja idenya ini
masuk gak di KUHP yang baru? Saya barusan mau mengatakan itu. Idealnya iya. Kalau tidak segera mungkin di MK kan, di judicial review kan. Tapi kan belum ketok nih. Belum. Udah dipanggil DPR maksudnya? Belum. Pak Habibur Rahman mungkin ya, Pak Habibur Rahman ya. Ini ada usulan bagus sekali. Jadi jangan cuma pengacara yang sejajar ketika mendampingi Mas Gayu, saya mau tambahkan ya. Ini dengan niat baik nih Teh. Kan teman-teman saya yang psikologi, sarjana psikologi semua hebat-hebat, pintar-pintar, cerdas-cerdas, berintegritas. Tapi di Mahkamah Agung saya berikan materi kepada Mahkamah Agung untuk tidak terkelabui oleh hasil kerja psikologi. Kenapa? Ya itu tadi, saya tidak mau apapun yang sudah diklaim sebagai ini hasil kerja saintifik serta-merta taken for granted ini pasti benar adanya. Karena ruang sidang itu ruang ujian. Jadi tetap yang semua bisa diuji ya? Semua harus bisa diuji. Semua harus bisa diuji. Berarti ijazah bisa diuji juga dong. Harus. Makanya nggak usah dipakai lanjut ini. Nanya ini kan. Berarti kan ijazah diuji polisi bisa diuji sama Roy Suryo CS dong. Semestinya begitu. Diserahkan ke hakim, percaya mana kan? Makanya bagi saya ya bahwa di reskrimum ya, yang sudah mengumumkan ijazahnya asli, otentik, identik atau apalah gitu, tidak jadi persoalan. Yang harus diagendakan adalah bagaimana barang yang sudah diuji oleh Polri itu, ijazah itu, diberikan kesempatan kepada Roy dan kawan-kawan untuk melakukan cross examination. Jadi nanti ada dua hasil simpulan itu tentang ijazah Jokowi. Belok juga kita bicara itu. Loh, ini kan masih ada irisan. Iya. Ada irisan. Kalau dua-duanya simpulannya sama, ini asli ya sudah selesai masalah kan? Ya. Yang repot kan kalau beda. Kalau iya itu dia. Kalau repot beda, ya sudah serahkan kepada hakim untuk memutus. Hakim lebih percaya pada hasil uji saintifik yang mana? Ya itu tugas hakim, memutus. Gitu. Tapi agak susah ya Mas ya, kita hidup di era post-truth di mana orang lebih percaya teori konspirasi dibandingkan fakta. Konkret deh, ini bukan kalimat negatif ke polisi ya. Apakah kita serta-merta harus percaya terhadap hasil kerja polisi? Enggak, tidak karena kan? Terbukti CCTV tampering dalam tanda kutip terjadi di kasus Sambo. Bahasa susahnya, ternyata obstruction of justice juga bisa dilakukan oleh siapa? Oleh penegak hukum. Nah, jadi kita punya alasan dong untuk mengatakan kami memilih untuk tetap kritis, bukan benci. Ini bukan persoalan masalah benci. Iya. Bahwa hasil kerja polisi tetap bagaimanapun harus bisa diuji. Tapi kalau KUHP-nya nggak ada, nggak akan sulit, tetap akan dikuasai oleh satu pihak. Oke, itu dari kasus O.J. Simpson. Sekarang satu lagi terkait dengan olah TKP. Kita di media melihat olah TKP itu ketika ada kasus masuklah banyak orang di situ. Nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sarung tangan dengan sepatu boot, siapa aja boleh. Nggak pakai sarung kaki, boleh masuk ke dalam, sepatunya nggak dialasin. TKP itu satu. Yang kedua, kita aja boleh loh masuk TKP. Satu hari setelah kasus itu, kan kita datang nih media. Iya. Pagi itu pintu halaman udah dibuka, toko vape-nya pun masih buka. Ketika kita lagi lihat cek CCTV, tiba-tiba ada bapak sama temennya, bapak sama temennya datang pakai motor, turun masuk ke vape, ngapain ya? Begitu dia beli vape, masuk beli. Kemudian ada lagi masuk anak muda, masuk. Jarak antara toko vape dengan kamar itu cuma dibatasi dua kamar aja. Lazim nggak dalam tadi bayangan saya ketika saya datang ke lokasi itu kita hanya boleh laporan di jalanan. Tapi orang yang beli vape bebas aja gitu. Masuk dan kita pun boleh. Itu kan tempat parkir. Mobil TV semua masuk di situ. Iya. Jadi kalau istilah kita tuh jorok sekali TKP yang ada di. Sudah tidak perawan kata orang begitu kan? Iya. Begitu. Compromise. Contaminated sudah contaminated. Sudah rusak lagi. Jangankan yang katakanlah ekstrim seperti topik obrolan kita. Laka lantas ketika ada tabrakan, jeger gitu. Apa yang dilakukan oleh orang kita? Menghampiri lokasi. Menghampiri, ada yang bantu, sekarang ada yang ngerumunin, sekarang ada yang foto gitu. Waktu saya sekolah di barat memang ada laka lantas, apa yang dilakukan orang-orang? Boro-boro bantuin. Tetap aja di tempat. Kenapa? Oh, berarti orang barat tidak peduli. Bukan.
Itulah cara orang Barat untuk membantu otoritas terkait mengungkap penyebab kecelakaan lalu lintas itu. Jadi ini bukan masalah orang Barat egois, kan kita mengatakan begitu kan. Orang Barat individualistis, masyarakat kita kolektif sehingga terdorong untuk bantu, bukan. Ya kalau kita bantu pas, salah angkat malah patah tangan orang dan seterusnya. Yang ingin saya katakan, barangkali cara yang sama perlu kita lakukan. Kita ini punya keinsafan. Kalau di situ kita perkirakan sudah menjadi TKP pidana, ya sudah. Kalau di Indonesia mah jadi objek wisata. Betul. Iya. Ya. Biarkan. Maaf kata nih, sampai ada belatung kayak segala macam lalat, biarkan aja. Biar otoritas penegakan hukum yang mengolah di sana. Kalau kita enggak pasti. Kita angkat dan seterusnya. Niatnya saya yakin baik, tapi sesungguhnya kita bisa merusak keotentikan dari TKP itu sendiri. Nah, Mas Reza, bahas lagi soal ketika hasil penyelidikan, ya belum masuk ke penyidikan, penyelidikan polisi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Ini dia menjaga perasaan netizen soalnya. Dia hatinya memang gampang luluh. Tapi realistis. Dalam psikologi forensik gitu. Dan psikologi forensik ada istilahnya public opinion model. Kalau saya sampaikan ini di sekolah lembaga penegakan hukum, seringkali mereka protes dengan teori ini. Saya katakan, Bapak Ibu dengan segala hormat ya, saya kok firasat saya mengatakan Bapak Ibu lebih terhantui oleh tekanan publik daripada oleh bukti. Karena tuh banyak sidang-sidang yang terjadi jadi kayak trial by the mob, trial by the press, kasus Jessica. Itu namanya public opinion model. Public opinion model. Jadi bagaimana kemudian otoritas terkait membuat putusan, melakukan kerja penegakan hukum lebih berdasarkan bukan pada pembuktian, tapi apa yang mereka simak di media sosial, apa yang mereka baca di koran, apa yang mereka dengarkan di radio. Kenapa? Karena misalnya hakim nih, hakim punya kepentingan untuk menyelaraskan apa yang saya putuskan dengan tanda petik selera masyarakat. Kecuali Tom Lembong. Karena kalau ternyata putusan yang saya bikin bertentangan dengan selera publik, nantinya ini akan bisa berefek kontraproduktif bagi perjalanan karir saya. Karena dianggap saya melawan ekspektasi masyarakat akan keadilan. Di luar negeri, contoh kasus di luar negeri, berarti kenapa? kalau ada hakim yang bertentangan dengan putusan masyarakat, berarti karirnya udah aman. Justru sebaliknya, jangan-jangan bisa mati. Karena misalnya, karena saya pernah jadi koordinator assessment center untuk seleksi hakim agung. Setiap calon hakim agung itu nantinya akan diminta untuk menunjukkan putusan emas yang pernah mereka hasilkan. Sekarang kita tadi sebut Tom Lembong sih misalnya. Menurut Mas Gaib, apa ya berani hakim tipikor memvonis bebas terdakwa tipikor? Berani nggak? Nggak berani kan? Sekali saja hakim memutus terdakwa tipikor bebas, dia nggak punya modal apa nanti untuk maju sebagai calon hakim agung. Signature decision apa yang nanti dia bakal berikan? Oh, ini putusan emas saya wahai panitia. Apa isi putusan emasmu? Saya membebaskan terdakwa tipikor. Kan kontraproduktif kayak walaupun itu tidak terbukti dia menikmati, tapi dia orang yang menikmati, orang lain yang menikmati. Tadi makanya saya katakan, ternyata psikologi forensik ini agak usil, jahil, tengil, mengatakan, alah teman-teman penegakan hukum ini salah satunya kerja pakai public opinion model kok. Tidak mengandalkan pada pembuktian, tapi public opinion model. Nah, contoh kasus di luar negeri, apa yang dilakukan oleh kepolisian? Tentunya kalau disamain dengan zaman sekarang ya, di mana netizen kayaknya powerful. Ketika keputusan penegak hukum atau hasil penyelidikan tidak sesuai dengan harapan publik. Enggak apa-apa, jadi soal. Diumumin aja. Kacamata kuda aja. Memang selalu jadi perdebatan. Akhirnya perdebatannya gini, bagaimana mungkin hakim, misalnya hakim ya, bagaimana mungkin hakim bisa membuat putusan yang adil kalau ternyata hakim tutup mata terhadap suara para pencari keadilan di luar ruang sidang. Itu ya. Akhirnya ada hakim yang terkelompokkan menjadi hakim yang serba tekstual aja. Sebodoh amat mau kata media, sebodoh amat, pokoknya peraturannya begini, terapkan begitu. Disebutlah ini hakim-hakim ketinggalan zaman, bukan hakim-hakim progresif dan seterusnya. Tapi sebaliknya, contoh nyata di Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara,
seorang anak menghabisi satu keluarga. Kalau mengacu pada undang-undang, hukuman maksimal bagi anak itu berapa? Maksimal 10 tahun. Iya. 10 tahun maksimal. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Penajam menjatuhkan hukuman berapa? Saya lupa, 15 atau 20. Di atas 10 ya. Di atas 10. Berarti ini kan hakim sesungguhnya melanggar peraturan perundang-undangan. Iya. Tapi apa kata hakim? Perbuatan anak itu tidak sebanding kalau hanya dihukum dengan 10 tahun. Bayangkan keluarga yang menangis meraung-raung. Bayangkan masyarakat yang terteror saban malam, membayangkan akan ada keluarga berikutnya yang dibantai. Iya. Itu yang coba kami terjemahkan ke dalam naskah putusan sehingga anak Keluar 15 tahun itu. hukuman 15 tahun atau 20 tahun. Dipersoalkan oleh publik tidak ternyata. Inkrah. Majelis hakim sudah punya satu putusan emas. Suatu saat kalau mereka maju jadi calon hakim agung, mereka bisa katakan, ini putusan emas saya. Kenapa disebut putusan emas? Karena saya berani melanggar peraturan perundang-undangan. Bunyi kalimatnya jadi begitu kan. Putusan ini adalah bukti kemampuan saya, keberanian saya menerabas peraturan perundang-undangan. Itu sebaliknya. Jadi terkadang suara, even though suara rakyat katanya suara Tuhan ya. Katanya, tapi ya tetap harus Suara rakyat suara Tuhan, putusan hakim wakil Tuhan. Jadi mana yang harus kita dengerin? Iya kan? Jurnalisnya bingung. Untuk kasus O.J. Simpson, polisi kalah ya di situ ya. Kalah. Iya, baru tahu, David Carradine yang saya cerita tadi itu juga cross examination. Karena tersangka ada. Yang menyimpulkan bahwa David Carradine meninggal akibat aktivitas seksual yang ekstrim itu justru datang dari dokter yang melakukan otopsi yang dipekerjakan oleh keluarga David Carradine sendiri. Lagi-lagi cross examination menjungkir balikan simpulan yang datang dari otoritas penegakan hukum. Supaya tidak ada lagi salah-salah tangkap ya, Mas Reza. Jadi kita berharap polisi segera ya, sebelum. Nah, dengan demikian sekiranya keluarga almarhum tidak begitu bahagia, tidak begitu teryakinkan oleh kerja otoritas penegakan hukum, belajar dari perbincangan ini, semestinya negara memberikan peluang kepada keluarga untuk melakukan cross examination. Satu lagi nih, andai polisi mengambil kesimpulan yang tidak sesuai dengan harapan keluarga, misal, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga itu untuk mencari keadilan? Ya paling hanya bisa mengeluarkan narasi-narasi publik aja. Nggak bisa lapor. Tidak ada, melaporkan ke etik misalnya ya. Komisi etik, ya bisa saja, ke Propam, bisa saja. Tapi menurut saya tidak begitu produktif juga lah cara-cara seperti itu. Kalau polisinya sudah dianggap kerja secara profesional, maka ruang bagi dipersoalkan secara etik, baik itu oleh Propam, internal Polri maupun oleh Kompolnas, saya pikir tertutup. Kak Teknik, di kita ada detektif partikelir nggak sih? Waduh, saya pernah Conan. Swasta. Saya pernah punya teman. Banyak di kartu Mas. namanya tertulis detektif partikelir. Alih-alih kagum saya tertawa baca kartu namanya. Ada sebenarnya, ada. Saya ingat nih, sudah almarhum. Dulu dia perempuan, dia mengaku ke saya dulu dia bekerja sebagai polisi di Singapura. Terus dia buka kantor private investigator di Jakarta, di daerah Pasar Minggu atau Ragunan. Dan dia membantu penanganan sejumlah kasus-kasus hukum di Indonesia. Saya tahu persis, berarti ada jawabannya. Perempuan bahkan. Perempuan ya? Ada, tapi pasti bekerja di bawah radar. Kecuali Dirjen Pajak. Tidak ada yang lolos dari Dirjen Pajak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Reza, tanpa mengurangi rasa duka kami, rasa hormat kami terhadap almarhum dan juga keluarga. Kita harap semoga kasus ini segera terungkap supaya netizen juga tidak kemana-mana. Ya, perbincangan ini kita maksudkan untuk memberikan banyak perspektif. Yes. Termasuk kesiapan kita juga untuk menerima apapun hasil keputusan kepolisian. Ya. Karena kalaupun tidak puas selalu akan ada saluran, akan ada jalan untuk investigasi lebih lanjut. Ya, detektif partikelir mungkin bisa kita dikaryakan lagi. Oke, terima kasih Mas Reza. Terima kasih. Kita Magnum PI itu detektif partikelir kan? Betul. Iya. Oh, di luar negeri mah banyak. Conan juga. Oh, Conan juga. Conan juga.